hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar dan pemirsa, juga ikhwan maupun akhwat yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan kajian kita di sore hari ini melanjutkan kembali ya tafsir surah Al-Baqarah yang menginjak pada ayat 113, di mana Allah Ta'ala berfirman, "A'udzusyaitonir rajim, wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Dan kaum Yahudi berkata bahwasanya Nasrani itu, kaum Nasoro itu tidak berada di atas sesuatu, dan pengertian tidak memiliki bagian apapun dalam agama. Demikian juga kaum Nasrani berkata tentang Yahudi bahwasanya laisatil yahud ala syai', bahwa kaum Yahudi ya tidak memiliki bagian apapun dari agama. Jadi artinya dalam ayat ini kaum Yahudi dan Nasrani ini saling apa? Saling menjatuhkan, saling menjatuhkan, saling menyudutkan. Yahudi berkata Nasrani itu ya tidak memiliki apapun dari agama ini. Soalnya yang berkata bahwa Nasrani itu menyimpang begitu. Pun tak kalah sengitnya Nasrani juga berkata demikian kepada kaum Yahudi. Lalu Allah menyatakan wahum yatlunal kitab, padahal mereka itu Yahudi dan Nasrani itu membaca kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qawlihim. Perkataan seperti ini juga dikatakan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Maka Allah yahkum bainahum yaumal qiyamah, maka nanti hari kiamat Allah akan menegakkan hukum di antara mereka. Ya, kepada kaum Yahudi, kaum Nasrani, kepada orang yang tidak memiliki ilmu, maka Allah akan jelaskan keadaan mereka masing-masing dari kiamat, ya, pada perkara-perkara yang fi makanu fi yakhtalifun, yang mereka perselisihkan. Ya. Bila kita perhatikan ayat ini, ya, dua kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan yang mereka saling bantah-membantah, saling menyudutkan bahkan, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Bagaimanakah kemudian klaim antar satu dengan mereka? Di mana kita lihat Yahudi mengatakan bahwa Nasrani itu tidak memiliki apapun dari agama ini.
Betulkah klaim Yahudi kepada Nasrani itu demikian? Ya. Maka jawabannya adalah innaha batilatun ala kulli takdir, bahwa klaim kaum Yahudi terhadap bahwa Nasrani tidak memiliki bagian apa dari agama adalah batil. Karena apa? Karena li'anna an-nasara bila syakkin ada dinin qabla bi'itsatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sudah memiliki agama. Sudah memiliki agama. Ya, seperti itu. Sedangkan penyudutan kaum Nasrani kepada Yahudi bahwasanya mereka tidak memiliki apapun dari agama, jawabannya benar. Dilihat dari sisi bahwasanya ya, kitab Injil, agama yang dibawa Nabi Isa itu telah memansuhkan, telah menghapuskan hukum-hukum yang ada pada Nabi Musa atau pada Taurat. Sehingga otomatis ya, hukum yang ada pada Nabi Isa itu sebagai apa? Sebagai hukum yang baru dan menghapuskan hukum yang lama yang ada pada Taurat. Sehingga kita lihat di sini bahwasanya bila konteks masalah ini adalah konteks sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lalu kemudian kaum Nasrani mengatakan bahwa Yahudi tidak memiliki apa dari agama, tentu klaimnya benar. Ya. Adapun klaim Yahudi bahwa kaum Nasrani tidak memiliki apa dari agama, tentu ini klaim yang batil. Klaim yang batil. Sehingga tatkala kaum Yahudi tidak mengimani apa-apa yang datang dari Nabi Isa, maka otomatis ya, kaum Yahudi telah menjadi ya kaum kafirin karena tidak mengimani ya syariat Nabi Isa yang merupakan syariat yang menghapuskan syariat Nabi Musa ya pada kitab yang sebelumnya, itu yang ada pada Taurat. Sehingga status pada saat itu sebelum datangnya Nabi Muhammad bahwa Nasrani itu tegak atas agama, jawabannya ya demikianlah adanya. Namun kaum Yahudi menyatakan bahwa Nasrani ini tidak memiliki bagian dari agama apapun, maka klaimnya batil ya, melihat kedudukan ya Nasrani sebagai agama yang membawa syariat yang baru dan menghapus hukum yang lama dari Taurat. Gitu. Atau apa yang masih ditetapkan oleh Injil, yaitu menjadi hukum yang ditetapkan gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keduanya yaitu Yahudi dan Nasrani ini yaslunal kitab ya, yaslunal kitab. Jadi bahwasanya kedua-duanya Yahudi dan Nasrani, mereka yang saling menyudutkan ini, sama-sama mereka itu apa? Membaca kitab tersebut. Ya, membaca kitab. Artinya kedua-duanya tahu tentang isi Taurat dan isi Injil. Yahudi ketika menuduh Nasrani, dia tahu tentang Injil. Demikian juga ya Nasrani ketika menyudutkan Yahudi juga tahu tentang keberadaan Taurat dan isinya. Ya. Jadi Taurat ya saya kurang tahu persis, tapi Taurat sepertinya dimasukkan dalam namanya perjanjian yang lama, Injil perjanjian yang baru gitu ya, seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Tapi intinya bahwasanya ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya kedua-duanya tahu gitu tentang isi kitab masing-masing. Ya. Yahudi ketika menyudutkan, ya kita ulangi, Yahudi ketika menyudutkan Nasrani tahu tentang Injil, Nasrani ketika menyudutkan Yahudi tahu tentang Taurat. Maka Allah menyebutkan wahum yaslunal kitab. Mereka ini membaca kitab, artinya tahu pada dua-dua kitab yang ada pada kaum yang mereka saling menyudutkan tadi. Ya, seperti itu. Karena semua kitab yang Allah turunkan itu, baik Taurat maupun Injil, tuktabu wa tuqra'u, tertulis dan dibaca. Ya. Apatah lagi wala siyama anna Taurata katabaha Allah biyadi subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi Taurat
ya itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menuliskannya dengan tangannya. Ya. Ya, Taurat itu satu-satunya kitab yang Allah sendiri yang menuliskannya. Ya, dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua kaum yang ceritakan keberadaan mereka itu saling menyudutkan. Yang sebelumnya pada ayat Al-Baqarah 112 kita sudah menggambarkan bagaimana Yahudi menyatakan bahwa hanya mereka sajalah yang akan menjadi penghuni surga. Kaum Nasrani bahkan kaum muslimin tidak. Nasrani juga tidak mau kalah, menyatakan surga itu milik kami, bukan milik selain kami. Yahudi tidak, Muslim juga tidak. Gitu. Nah, ayat Al-Baqarah 113 ini Allah lebih menajamkan perseteruan antara mereka berdua, antara dua kaum ini, Yahudi dan Nasrani. Ya, bahkan Yahudi langsung mengatakan Nasrani itu ya tidak ada apa-apanya dari agama ini. Nasrani juga mengucapkan perkara demikian. Nah, mereka ini sama-sama memiliki ilmu tentang kitab. Lalu kemudian Allah hadirkan ada golongan yang ketiga. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Demikian pula ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu mengucapkan perkataan seperti perkataan mereka. Ya, seperti perkataan mereka. Di mana mereka itu apa? Tidak membaca kitab sama sekali. Ya. Tidak membaca kitab sama sekali. Ya, dalam hal ini para ulama ya menyebutkan siapakah kaum yang tidak mengetahui di sini. Ya. Siapa mereka ini? Ada beberapa tafsiran. Ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu adalah kufar Quraisy, ahlul jahiliyah, kaum kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy, musyrikin, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya. Bagaimana perkataan mereka itu sama dengan Yahudi dan Nasrani ketika kafir Quraisy berkata bahwa Muhammad SAW laisa ala din, bahwa Nabi Muhammad, agama Islam itu, Nabi Muhammad itu tidak ada apapun ya bagian dari agama ini. Walaisa ala syai'. Jadi bahkan mengatakan bukan agama sama sekali begitu. Ya. Sebagian tafsir menyatakan kaum yang tidak mengetahui ini yang mengucap kalimat yang sama bahwa selain mereka itu sesat, mereka sajalah yang memiliki agama yang benar. Mulai tafsir adalah apa? Mereka ini umamun sabiqatun, yaitu umat-umat yang terdahulu. Sebagian yang lain menyatakan tafsir mereka ini adalah sebagian dari kelompok Yahudi dan Nasrani. Ya, yang mereka ini apa? Yang yang mereka ini membaca ya kitab, tapi perkataan mereka itu sama seperti orang yang tidak mengetahui. Ya, sama seperti perkataan orang yang tidak mengetahui tentang isi kitab. Ya, sehingga ya, ucapan orang berilmunya dengan yang tidak berilmunya itu sama. Itu sama. Ya. Namun yang terbaik kata Syekh Utsaimin adalah ayat orang-orang yang tidak mengetahui ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Demikian yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, karena dalam kitab beragama kata Syekh, ya, kaidah dalam kita memahami nas dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, jika mengandung beberapa makna atau dua makna yang dua makna atau lebih tidak saling bertentangan dan tidak diperlukan adanya perojihan satu dengan yang lain, maka gunakan saja kandungan makna itu secara ya semuanya, jangan kita pilih-pilih gitu ya. Kita masukkan saja pengertian itu, ya semuanya termasuk di situ. Jadi bahwa orang tidak berilmu ini adalah kaum kafir Quraisy, iya mereka juga termasuk.
Ya, dikatakan orang yang tidak berilmu ini adalah orang-orang sebelum adalah umat-umat sebelumnya, ya, sebelum Yahudi Nasrani, berkata juga iya. Ya, atau orang-orang yang ada pada kaum Yahudi Nasrani, ya, yang mereka membaca kitab tapi perkataan mereka sama seperti orang yang tidak mengetahui. Ya, artinya ucapan mereka itu ya sama dengan orang-orang yang belum baca kitab. Gitu. Nah, maka maknanya ini semuanya bisa dimasukkan. Fallahu yaqul bainahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hukum di antara mereka itu ya di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Ya. Tentang apa yang mereka perselisihkan. Ya, tentang apa yang mereka perselisihkan. Bahkan perselisihan itu bukan saja antara Yahudi dan Nasrani dan juga perkataan orang-orang dari kafir Quraisy. Antar mereka saja, bahwa kaum Yahudi juga saling berselisih tentang dalam agama mereka, pun demikian Nasrani, mereka juga berselisih di antar mereka sendiri, di internal mereka sendiri tentang agama mereka. Dan semuanya akan dijelaskan kedudukan mereka satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat. Wa kadzalikal muslimuna amatan ma'al kufar. Ya, walladzi yaqum bainahum huwa Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Ya. Maka demikian pula keberadaan kaum muslimin bersama berhadapan dengan orang kafir, maka ini juga Allah akan pisahkan keberadaan kaum muslimin dari orang-orang kafir. Ya. Ayat ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya kaum kafirin itu yukafiru ba'dha ba'dhan, bahwasanya sebagian mereka mengkafir-kafirkan sebagian yang lain. Sebagian mereka menjadi musuh pada sebagian yang lain. Ya. Atau kadang-kadang mereka itu menjadi musuh pada satu permasalahan dan menjadi teman di permasalahan yang lain. Kalau kepentingannya sama, teman. Kalau kepentingannya udah beda, musuh, begitu. Ya. Namun berbeda ya dengan kaum muslimin, sebagian mereka menjadi sebagian penolong yang lain. Ya. Fal Islam aduun musyrikun lil Yahudiyah wan Nasraniyah wasal kufar. Ya, maka Islam ya itu berbeda, ya, memisahkan diri dari Yahudi dan Nasrani dan seluruh kaum kafirin, yang mana sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Tidak kemudian kaum muslimin itu sebagian mereka mengkafir-kafirkan sebagian yang lain. Ya, seperti itu. Kalaupun ada, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala juga akan apa? Mengurai permasalahan itu ya di antara kaum muslimin pada hari kiamat. Faedah yang kedua, syiddatu qubhi qauli man khalafa al-haq wa huwa ya'lamu, menunjukkan ya akan parahnya keburukan, kejelekan perkataan orang-orang yang menyelisih kebenaran dalam keadaan dia mengetahuinya. Ya, buruknya keadaan. Ya, besarnya celaan bagi orang-orang yang menyelisih kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya mencela Yahudi dan Nasrani wa hum yaslul kitab. Ya, mereka menyelisih kebenaran di saat mereka sudah tahu akan kebenaran tersebut. Ya. Maka kita dapati Nasara taslu at-Taurah, kaum Nasrani membaca Taurat. Ya. Dan mengetahui bahasa kaum Yahudi itu beragama melalui Taurat mereka. Dan bahwasanya ya Taurat ini adalah kaum Yahudi dengan mengikuti Taurat
berada di atas agama yang benar sebelum diutusnya Nabi Isa. Demikian juga kaum Yahudi. Mereka membaca Injil dan mengetahui bahwa Nabi Isa benar, tapi mereka apa? Kufur kepada Nabi Isa karena menyombongkan diri mereka. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang yang mengingkari kebenaran padahal dia tahu itu adalah kebenaran, lalu mereka ingkari, ini lebih tinggi celaan dan keburukan mereka daripada orang-orang yang mengingkari kebenaran tapi dia tidak tahu kebenaran hakikinya seperti apa. Kenapa? Orang yang mengetahui kebenaran lalu mengingkari, sebab yang terbesar mereka mengingkari dan tidak mengikuti kebenaran karena kesombong saja. Beda dengan orang yang tidak tahu. Itu dia menolak kebenaran karena memang tidak tahu. Tapi orang yang berilmu kemudian dia menolak kebenaran, maka itu lahir dari kesombongan saja. Karena kata Nabi SAW, arti sombong itu adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan apa? Merendahkan manusia. Maka di sini, jika seseorang telah nyata baginya suatu kebenaran, ya, yang harus dia ikuti, ya, yang harus dia ikuti, maka tidak dilaksananya kebenaran itu pasti karena sombong, namun berbeda ya dengan orang yang ya tidak mengetahui kebenaran. Sehingga orang memiliki ilmu kemudian dia menolak kebenaran, itu tidak ada udzur baginya. Tidak ada udzur, ya, tidak ada pemaafan untuknya. Karena sudah tahu. Ya. Sudah tahu begitu. Sehingga tentu dipisahkan hukum antara orang yang melakukan pelanggaran karena berilmu dengan orang yang melakukan pelanggaran karena apa? Karena tidak tahu. Ini juga menjadi kaidah kita dalam menilai berbagai macam permasalahan. Ya, dalam kita menetapkan hukum ya yang ada di sekitar kita. Ya. Misalnya ya kalau dalam pendidikan anak begitu ya, tentu kita bedakan ya sikap kita kepada anak yang melanggar karena berilmu dengan anak yang melanggar atau melakukan kesalahan karena dia tidak tahu. Karena tidak tahu itu dibedakan tentu sikap orang tua. Jadi jangan disamaratakan. Ya, ini disebut dengan apa? Berhukum dengan cara yang adil. Para jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Faedah yang lain yang juga dapat kita petik dari ayat tadi menetapkan adanya hari kiamat. Ya, adanya hari kiamat dan disebut dengan hari kiamat itu dari kata qiyam. Kita dengar kata qiyamul lail, menegakkan solat malam di malam hari, ya, qiyamul lail, qiyam. Nah, disebut dengan hari kiamat, hari akhir itu disebut dengan hari kiamat dikarenakan ya pada hari itu ditegakkan 3 perkara. Yang pertama, tegaknya berdirinya manusia bangkit dari kuburan mereka, dari kubur-kubur mereka berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka dikatakan ya hari kiamat. Dikatakan hari kiamat. Jadi hari tegaknya, kiamnya manusia, berdirinya manusia bangkit dari kubur mereka, berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, li'annahu yaqumu fihi al-asyhad. Karena pada hari itu para saksi-saksi akan berdiri, akan hadir untuk apa? Untuk menghadirkan bukti-bukti nyata mereka akan perlakuan manusia, termasuk tubuh-tubuh manusia itu kan menjadi saksi. Allah tutup ya mulut mereka, maka tangan dan kaki mereka akan menjadi saksi berbicara tentang perbuatan-perbuatan pemiliknya ya ketika di dunia. Yang ketiga, wali'anna yuqafihi al-adlu. Ya, disebut hari kiamat, ya, qiyam artinya ditegakkan pada hari itu hukum secara adil. Hukum secara adil. Inilah 3 alasan mengapa hari akhir disebut dengan hari kiamat. Qiyamah artinya berdiri, artinya ditegakkan. Ya, yang pertama ada ditegakkan atau bangkitnya manusia dari alam kubur mereka. Mereka bangkit berdiri tegak, ya,
lalu menghadap Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, pada hari itu berdiri para saksi-saksi, baik manusia, bumi, bahkan tubuh manusia menjadi saksi atas perbuatan manusia ketika di dunia. Yang ketiga, pada hari ditegakkan hukum syara adil. Ya, maka barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Keburukan, dia akan mendapatkan keburukan. Dan yaumul qiyamah, fallahu yahkum bainahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hukum di antara mereka. Ya, di antara mereka. Jadi perselisihan terjadi antara Yahudi dan Nasrani, juga orang yang tidak memiliki ilmu, Allah tegakkan itu di hari kiamat. Dan informasi yang diselipkan dalam pembahasan ini, saya menyebutkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama secara syar'i, kedua secara kauni, yang ketiga secara jazai. Adapun hukum Allah secara syar'i, seperti Allah menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah 10, "Fadzalikum hukmullah yahkum bainakum." Ya, demikianlah hukum Allah yang Allah tegakkan di antara kalian. Ya, ketika Allah menetapkan hukum bahwasanya orang-orang wanita mukminah yang kemudian sudah masuk, tadinya dia kafir, kemudian dia masuk Islam, maka tidak boleh lagi dia kembali kepada suaminya, karena dihukumnya itu zina, gitu kan, seperti itu. Adapun kaum muslimin yang menikah dengan wanita yang ahlul kitab, maka itu diperbolehkan. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Bahwasanya wanita muslimah ketika dia tadinya kafir, kemudian dia punya suami yang belum Islam, maka harus dipisahkan. Ini hukum Allah secara syar'i dalam konteks dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ada hukum Allah yang bersifat kauni, yang berkaitan dengan sunnatullah yang melibatkan alam semesta, dan tidak ada manusia bisa keluar dari hal itu. Seperti Allah menceritakan tentang saudaranya Nabi Yusuf. Ya, falan abrahal ardu hatta ya'dana li abi aw yahkumullah li wa huwa khairul hakimin. Ya, bahwasanya kata Nabi Yusuf bahwasanya aku akan sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum antara diriku dan bapakku, atau Allah memberikan hukum kepadaku dan Allah adalah sebaik-baik hakim. Jadi artinya bagaimana nanti akan terjadi itu biarlah Allah nanti yang menakdirkan. Yang kita kenal dengan nama apa? Bagaimana takdir berlaku, silahkan. Ya itu bisa baik bisa buruk, itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dirasakan oleh kita baik atau jelek, itulah namanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasakan kebaikan, ini takdir Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kita merasakan keburukan, ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini namanya hukum syar'i, hukum kauni namanya, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hukum bersifat al-jazai, hukum Allah yang bersifat balasan, seperti pada ayat ini. Allah nanti akan menetapkan hukum perselisihan antar Yahudi dan Nasrani dan juga orang tidak berilmu kelak pada hari kiamat, ditampakkan di situ. Ya, ini hukum al-jaza ini merupakan buah dari hukum syar'i. Ya, karena apa? Karena ini dibangun di atas syariat. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan menetapkan hukum, dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya barang siapa wa in syarran fasyarrun, lalu ketika mereka mendapatkan melakukan amal keburukan ketika di dunia, maka mereka pun akan mendapatkan balasannya itu di hari kiamat berupa keburukan. Illa man rahimah rabbuh, ya, kecuali mereka yang Allah rahmati dari kalangan kaum mukminin. Ada hukum kafir, ketika mereka mati kafir, ya neraka yang akan mereka dapatkan. Ya, ini hukum Allah bersifat balasan mereka atas sikap mereka terhadap hukum syariat Allah ketika di dunia. Kelak mereka akan dapatkan itu pada hari kiamat, dan Allah tetapkan secara adil, ya, di antara manusia. Ya. Dan hukum Allah pada hari kiamat itu akan berputar pada 2 saja. Bersifat adil atau bersifat fadl, yaitu berupa kelebihan keutamaan. Dan tidak ada sedikit pun kezaliman pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyebutkan wa ma rabbuka bidzallamil abid, bahwa Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Fussilat ayat 46. Ya, wala yadhlim rabbuka hada, Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada seseorang pun.
Ya, dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman. Wahai hamba-hambaku, aku menjadikan kedzaliman itu aku haramkan pada diriku, maka aku jadikan kedzaliman itu juga haram di antara kalian. Ya. Maka ini berkaitan dengan apa? Berkenaan dengan hukum Allah hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan ditetapkan secara adil. Pun demikian, ya, hak-hak antara makhluk, ya, antara mereka dengan yang lain nanti juga akan Allah tegakkan dengan secara adil. Allah tidak mungkin zalim. Ya. Lalu bagaimana dengan apa? Balasan bagi orang mukminin. Maka balasan orang bagi mukminin itu bukan bersifat dia melakukan 10 dapatnya 10 tidak, tapi dia melakukan 10 Allah beri balas yang lebih besar daripada itu, bahkan tanpa batas. Ya, ini namanya fadilah. Kalau adil itu, ya, seseorang mendapatkan sesuai yang dia usahakan. Tapi bagi mukminin Allah berikan fadilah, bukan keadilan. Fadilah, karunia. Yang dilakukan, dikerjakannya sedikit, diberikan balasan yang besar. Itu namanya karunia atau fadilah. Lalu bagaimana? Ya, dengan dalil surat Yunus ayat 4, ketika Allah mengatakan liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat bil qisti. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang beriman dan beramal saleh itu secara jujur, ya, secara adil. Maka jawabannya ini merupakan bagian bentuk apa? Allah memberikan peringatan. Memberikan peringatan kepada apa? Kepada orang-orang beriman. Ya, bahwasanya Allah akan memberikan keadilan kepada mereka. Bila mereka melakukan kesalahan, Allah akan balas sesuai kesalahan mereka. Tapi bila mereka melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan karunia lebih besar dari apa yang mereka amalkan dulu ketika di dunia. Faedah yang terakhir dari ayat tadi, ya, surat Al-Baqarah 113 tadi, anna haula'il ladzina ikhtalafu fil haqqi wal batil sawfa yakunu qada'u bainahum yaumal qiyamah yubayyin yadayillahi azza wa jalla fayujza sahibul haqqi bi amalihi wa yujza sahibul batili bi amalihi. Bahwasanya, ya, mereka ini yang mereka berselisih terhadap kebenaran, ya, akan ditegakkan hukum antar mereka di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga orang-orang yang memang betul-betul mengikuti kebenaran lalu mereka mengamalkannya, ya, mereka akan mendapatkan balasannya. Demikian juga orang-orang yang menolak kebenaran atau melakukan kebatilan, ya, mengamalkan kebatilan, mereka juga akan apa? Mendapatkan balasannya. Ya, mendapatkan balasannya. Seperti itu. Adapun orang-orang kafir yang kemudian dimasukkan ke neraka, mereka tidak bisa memprotes orang-orang mukmin. Karena apa? Karena orang-orang mukmin tidak kemudian apa? Menjadi pihak yang mereka berseteru dengan orang-orang kafir, tidak. Ya, jadi hari kiamat itu orang mukmin itu tidak menjadi posisi yang head to head gitu bersama orang kafir. Ya, karena Allah menyatakan lil kafiri wala yaj'alallahu al kafirina alumina sabila. Pada hari kiamat itu Allah tidak menjadikan orang-orang kafir itu memiliki jalan untuk mendebat kaum mukminin, untuk memprotes apa yang Allah telah berikan kepada orang beriman. Tidak Allah berikan hak sama sekali mereka kepada orang seperti itu. Ya, tidak. Maka bila Allah kemudian menegakkan hukum orang beriman, itu bukan karena protesnya orang-orang kafir terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang beriman, ya, seperti itu. Karena memang Allah bil mu'minina rahima wa kana Allah bil mu'minina rahima adalah Allah, ya, kepada orang-orang beriman itu penyayang. Maka di hari kiamatlah Allah mengkhususkan kasih sayang Allah karunia Allah berikan kepada orang-orang beriman saja. Adapun kaum kafirin Yahudi Nasrani, maka Allah tidak berikan kecuali hanya apa? Ganjaran hukum azab saja kepada mereka. Maka ini menuntaskan pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya
bahwasanya klaim orang Yahudi bahwa surga itu untuk mereka, selain mereka neraka, klaim bahwa kaum Nasrani menyatakan surga itu untuk mereka, selain mereka tidak, maka Allah telah jelaskan, Allah bantah dalam Quran, Allah jelaskan juga tentang keadaan mereka nanti di hari kiamat. Maka sungguhnya surga itu Allahnya peruntukkan bagi apa? Kaum mukminin saja. Uiddat lil muttaqin. Allahnya sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dari sinilah ikhwas kalian, baik kita orang beriman harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan sebagai mukmin muslim. PR kitanya mempertahankan keislaman kita sampai mati dan memperbanyak amal kebaikan kita sehingga langsung masuk surga. Ya. Dan kita menyeru dan berdoa agar orang-orang di luar agama kita itu ya mau meninggalkan agama mereka dan memilih Islam sebagai agama, meyakini Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Nabi SAW, ya, sehingga kita dan mereka menjadi bersaudara di dunia dan mengumpulkan ya bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek inilah ya kita mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam, ya. Ya, bila manusia masuk Islam, maka di surga di hari kiamat mereka akan mendapatkan kasih sayang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bila kemudian mereka ya tidak mau dan tidak mau mengikuti Islam, tak bertahan di agama mereka, maka jangan salahkan Islam, jangan salahkan kaum muslimin karena tidak mengajak. Itu semua sudah ditegakkan, apalagi di zaman sekarang berbagai kemudahan informasi ya sudah mudah didapatkan, ya, maka tidak bisa diterima lagi bahwa kita sebagai kaum muslimin tidak mengajak diri kita dan mereka bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, kita tahu agama kita mengajarkan, Allah telah mengabarkan bahwa ya surga hanyalah milik kaum muslimin. Maka kita ya tahu bahwa Islam adalah sebagai agama rahmatan alamin, kita mengajak mereka untuk bersama-sama ya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menjadi muslim dan wafat sebagai seorang muslim. Makanya Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Allah sudah ingatkan itu, Al-Quran sudah menyampaikan itu, maka kita pun sampaikan isi Al-Quran. Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kita akan berikan kepada Kang Cepi kalau ada soal wal jawab, nafsah majal soal wal jawab, fadhal. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di sore hari ini. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan kami beri kesempatan untuk menghubungi line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 081122717476. Sekali lagi bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122717476. Pertanyaan pertama Ustadz dari Abu Halim di KBB. Ustadz, apakah berdebat dengan kaum Nasrani dan Yahudi merupakan bagian dari dakwah yang disunahkan? Silakan Ustaz. Ya, baik. Apakah berdebat kepada Yahudi Nasrani? Ya, itu bagian dari sunnah? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billati ihsan." Ya, serulah mereka di jalan Rabbmu dengan ya memberikan mau'izah hasanah, ya, dengan apa? Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan atau dengan cara apa? Berdebat dengan mereka secara apa? Secara baik, ya. Secara baik. Itu Allah perintahkan. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki kapasitas. Bagi mereka yang sudah
ibaratnya sudah kenyang dengan agama Islam ini, dengan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Dia sudah faham bahasa Arab, dia sudah menghatamkan Al-Quran dari sisi faham isi kandung Al-Quran, dia faham hadis, dan dia juga tahu kelemahan-kelemahan yang ada pada kitab-kitab pada kaum Yahudi Nasrani dari Bible yang ada. Contoh hari ini mungkin mudah kita ambil sosok mungkin seperti sekaliber Dr. Zakir Naik gitu ya. Nah, itu kan banyak kita lihat hal positif yang dia lakukan ya, seperti itu. Nah, ini kembali kepada kapasitas. Cuma secara hukum umum bahwasanya berdebat kepada Yahudi Nasrani itu bagian dari agama kita. Bahkan itu bagian yang Allah perintahkan. Ya, dan berpahala orang melakukannya selama dilakukan oleh orang yang tepat dengan kapasitas yang tepat. Adapun bagi yang tidak memiliki kapasitas, maka tidak boleh melakukannya. Nanti akhirnya malah bisa merusak citra Islam, ya, karena lemahnya dalam sisi hujah, dari seolah menganggap Islam itu ya lemah dari sisi argumentasi akhirnya. Ya, ini enggak demikian ya, seperti itu. Allah lebih shawab. Atas jawabannya, pertanyaan selanjutnya kita angkat penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Bertanya, Ustaz, di luar tema. Jadi di rumah orang tua kami ini ada kaligrafi, Ustaz. Nah, bolehkah kita membakar kaligrafi ini, Ustaz? Karena setelah belakangan kita tahu bahwa nggak boleh masang kaligrafi. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya. Ya, baik ya. Halo. Itu Ya, saja. Ustaz. Cukup. Cukup, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Wazal khairan. Ya. Ya, berarti tadi apa yang tadi ditanyakan kita harus lihat dari dua sisi ya. Yang pertama hukum kaligrafinya, kedua hukum sikap kita terhadap hukum tersebut. Nah, ini menjadi dua kaidah ya dalam kita memandang berbagai macam permasalahan. Saya ambil contoh begini, ya, Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, ya, itu sangat jelas ilmunya tentang bahwasanya patung-patung, menyembah patung itu adalah kesyirikan besar. Namun mengeksekusi kemudian patung itu dihancurkan, maka kita tidak mendapatkan satupun kejadian ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun ada satu perintah Allah untuk menghancurkan satu patung saja ketika beliau ada di Mekah. Kapan eksekusi dilakukan? Ketika Rasulullah setelah berhijrah ke Madinah dan kaum muslimin kuat, lalu kemudian berhasil menaklukkan Mekah, baru kemudian patung-patung di Mekah itu dihancurkan. Karena apa? Karena situasinya sudah mendukung, kekuatan sudah didapat, wewenang sudah utuh gitu kan. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik, ya. Nah, bahkan kita masukkan ini pada banyak perkara. Tentang misalnya tadi kaligrafi yang Bapak pelajari, kaligrafi termasuk perkara yang tidak boleh misalnya, ya, tidak boleh misalnya, ya, walaupun nanti kita perlu tanya juga penida bolehnya itu pada batasannya seperti apa. Kita anggap bahwa itu perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, persoalannya adalah apa eksekusi kita terhadap kaligrafi tersebut. Ya, kita ambil contoh bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang adanya makhluk bernyawa. Kemudian Aisyah mendapatkan bahan pakaian bermakhluk bernyawa. Ya, maka Rasulullah SAW Aisyah minta izin untuk intinya bahwa itu harus digimanakan tuh bahan bermakhluk bernyawa. Maka boleh disobekkan lalu kemudian dijadikan keset, itu boleh. Dihinakan intinya. Artinya dia tidak mesti selalu dibakar. Itu kalau makhluk bernyawa. Lalu bagaimana kalau ini kaligrafi? Di dalamnya ada Al-Quran. Kalau kita simpan tempat sembarangan, khawatir malah dihinakan dan segala macam gitu kan? Ya, maka intinya kita amankan di tempat yang itu tidak menjadi dihinakan, dan bila khawatir menyimpan juga akhirnya beri masalah, maka itu bisa ditanam atau bisa dibakar kemudian ditanam ya, seperti itu. Ya,
Seperti itu. Dan memang ada yang saya ketahui tentang kaligrafi itu ada aspek ya kurang memuliakan Al-Qur'annya di situ. Menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu disamakan dengan seni gitu kan, seni. Padahal Al-Qur'an itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang hukum-hukum yang ada dalamnya sangat banyak dan itu harus diterapkan dan menjadi pelajaran, bukan kemudian dikembangkan menjadi sebuah seni dan seterusnya. Dari aspek itulah kemudian ada sebagian ulama menganggap ini perkara yang harus dijauhi karena ada aspek tidak memuliakan Al-Qur'an atau merendahkan kemuliaan Al-Qur'an. Seperti itu ya. Jadi bila kita bertolak pada perkara yang seperti ini, ya mungkin dalam rangka kita ingin memuliakan Al-Quran, ingin menyelamatkan Al-Quran, kita simpan pada tempatnya yang baik gitu kan, yang tidak terkesan bahwa itu disamakan dengan seni dan yang lain ya seperti itu ya. Atau kita tadi ya sebagian ulama ada yang memfatwakan ya dibakar boleh gitu kan ya, dalam rangka untuk memuliakan, bukan dalam rangka untuk menghinakan Al-Quran. Seperti itu kurang lebih, Allah a'lam bishawab. Namun kembali lihat maslahat mudarat. Di mana dan kapan kita melakukannya? Banyak pada beberapa keadaan orang menganggap bahwa kalau kita lakukan itu di hadapan orang banyak dan akhirnya mereka tidak paham. Ya, kalau kita bakar misalnya, kalau dianggap membakar Al-Quran, maka dianggap menghinakan Al-Quran. Nah maka ya kita bisa menerapkan posisi seperti ketika Nabi SAW tidak menghancurkan satu patung pun ketika berdakwah di Mekah selama 13 tahun pertama. Ya, maka ini sangat situasional sekali sifatnya gitu kan. Penting untuk kita pahami dua prinsip tadi. Pertama, ilmu tentang hukum tersebut. Yang kedua, eksekusinya. Maka itu melihat maslahat dan mudarat ya. Ini kaidah umumnya seperti itu. Ya, kaidah umumnya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ini kaitannya dengan apa? Dengan kita mengingkari sebuah kemungkaran. Kaidahnya seperti itu. Ya. Kaidah seperti itu. Maka kita terapkan pada semua keadaan. Bila kita memandang suatu perkara yang keliru, maka lihat maslahat dan mudarat dalam pengingkaran kemungkaran. La ingkaral munkar bil munkar. Para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Tidak diperbolehkannya kemungkaran itu diingkari dengan cara yang mungkar. Tidak boleh. Karena mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran itu sebuah kemungkaran baru. Nah, ini perlu dipahami prinsip itu ya. Perhatikan, lihat masalah dan mudarat dan dalam aspek yang lebih detail ya, sehingga kita tidak serta-merta ada sebuah ketetapan hukum lalu eksekusinya kita tidak melihat aspek yang lain dari aspek masalah mudarat. Allah a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tidak menyebutkan namanya. Baik, Ustadz, bagaimana hukum membantu keamanan ritual ibadah kaum Nasrani di lingkungan tingkat RW? Karena Ana sebagai pengurus RW, apakah diperbolehkan? Masya Allah, silakan. Masya Allah ya. Ya, saya hanya mungkin bisa nitip doa aja. Semoga doa saya mudah-mudahan kaum muslimin Allah jaga agama mereka dan juga berusaha untuk menjaga persatuan dengan baik gitu kan. Dari siapa Uskom, maka saya kira ini perlu diskusikan lebih panjang ya. Lebih panjang insyaallah taala. Ya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.